Hello, hello, hello Sobat Geoforce semua. Ayo nih udah jam 7.42 ya. Sudah masuk jam-jam kita Instagram live session. Yay, let's join and don't forget to call your friends to join as well. Okay, we got 6 people joining in, so excited. Are you guys excited to know the topics for today? Kalian excited gak sih sama terutama sama hadiahnya nih yang bertambah ya malam ini. Hello new people. Apa kabar nih semua? How's your night so far? Gimana nih hari-hari kalian nih walaupun masih PPKM kayak gitu ya, apakah masih pada bersemangat nih semua? Oke, so hopefully kalian nih udah semangat banget nih ya ikut hari ini dengan semua pertanyaan-pertanyaan kalian, dan juga tentunya semangat untuk mendapatkan hadiahnya nih yang exciting banget hari ini karena not just OVO Cash tapi kita punya tumbler. Yay! Okay, so 17, 16 people joining in. I think I might as well just open this session, yeah. So let me welcome you properly. Hello everyone! How are you all today? So before we begin the session, let me humbly introduce myself first. In case di sini kita punya first timer nih yang nonton Instagram live session kita. So hello, my name is Nadia Ayu Anindita, but I usually just called Dita. I'm currently the geotechnical engineer at PT Geoforce Indonesia. So exciting to see you all. Oke, so topik kita untuk hari ini adalah how do we reinforce our earth? Mungkin di sini teman-teman ada yang rada-rada ambigu gitu kali ya, yang belum terlalu banyak tahu tentang reinforcing our earth, dan apa sih earth yang kita maksud di sini kayak gitu. Jadi nanti bakalan kita kupas habis topik tentang reinforcing hari ini, oke? Dan aku juga mau ingetin nih teman-teman, kalau misalkan di sini ada yang baru masuk kayak gitu ya, baru joining in walaupun kita udah session ke-13 kayak gitu ya, kalian bisa cek IG session kita ini di IGTV Geoforce Instagram live session. Di situ kita udah pernah bahas mulai dari geosintetik secara keseluruhan gitu ya, secara general, kemudian masing-masing kita kupas dari geocell, kemudian geotextile, bahkan kita juga udah pernah ngomongin tentang GSRW nih, yang sebetulnya sistemnya mungkin rada mirip nih ya dengan apa yang mau kita obrolin hari ini kayak gitu. Dan kita juga pernah cover tentang HSE nih teman-teman. Jadi kita mencoba broader topic gitu. Kalau misalkan ada yang konsentrasinya mungkin bukan geotechnical, tapi bisa juga check out IGTV kita kayak gitu. Dan also aku mau ingetin teman-teman ya, pokoknya untuk stay tune ya dari awal sampai akhir, karena kalau teman-teman super duper active during the session, kalian bisa punya kesempatan untuk mendapatkan OVO Cash Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing mendapatkan Rp100.000. So exciting, right? Dan juga ada tambahannya nih, kita akan mencari siapa nih pemenang yang beruntung untuk mendapatkan tumbler Geoforce Indonesia, the black and gold ones. That's kind of my favorite actually. Okay, so 31 people joining in. Udah gak sabar belum nih mulai? Should I introduce the speaker now? Oke, jadi teman-teman, aku mau kasih tahu aja nih highlightnya a little bit that our speaker for today is actually a very special person di Geoforce Indonesia. Nah, beliau adalah salah satu kayak founding father-nya nih ya di Geoforce Indonesia, and he is our beloved President Director, Mr. Dandung Suharninto. Kita panggil sekarang aja kali ya daripada kita lama-lama lagi. Bapak Dandung Suharninto, yeay!
Oh ya teman-teman, pardon ya kalau misalkan signalku a little bit aneh nih karena hari ini hujan gede banget di Depok. Oke, I think our speaker is already here. Halo Pak Dandung, apa Halo, kabar malam, Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat kita dan sobat Waalaikumsalam. kita sehat Iya, semua. gimana nih kondisinya Pak Dandung? Soalnya kalau aku di Depok nih tadi abis hujan gede banget kayak gitu Pak. Jadi it's a little bit chilly Hmm. outside kayak gitu. Di tadi dari Jakarta sih gerimis ya, cuma nggak sampai gede sih. Terus sampai rumah saya kebetulan di Jati Bening baik-baik saja, kering kerontang, nggak ada hujan. Oke, nice. Semoga So sinyalnya baik nih. before we begin our session, mungkin Pak Dandung bisa say hi nih ke Sobat Geoforce yang udah 36 people nih Pak yang Iya. ikutin nih. Ya, halo Sobat Geopos, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Waalaikumsalam. Senang bisa apa ngobrol-ngobrol santai daripada mungkin lihat yang lain. Kita coba ngobrol yang mungkin bisa bermanfaat gitu ya untuk menambah knowledge kita, menambah pengetahuan kita, menambah hal yang mungkin agak berbeda gitu ya. Yang siapa tahu bisa memberi banyak manfaat gitu ya, baik dari sisi engineering tentunya dan juga mungkin hal-hal lain gitu yang akan kita coba diskusikan dengan kita nanti. Sehat semua ya. Amin, amin. Jadi walaupun memang kondisinya nih masih dalam pandemi gini, semoga Sobat Geoforce ini semua masih semangat ya Pak ikut live session kita. Iya, Dan semoga siap, siap, siap. tetap selalu ditunggu-tunggu kayak gitu ya Pak. Iya, Oke, so siap. apa sih Pak sebenarnya topik yang kita mau omongin hari ini? How do we reinforce our earth? Sebenarnya apa nih Pak yang mau kita bicarain? Kita mau mulai dari mana nih? Mungkin kita mau mulai dari kata-kata earth-nya itu sendiri kali ya Pak. Jadi Iya. earth sendiri itu ya Pak, tanah itu. Apa sih Pak yang membedakannya dari komponen-komponen struktur lain nih Pak? Misalnya seperti ada besi, beton, baja gitu. What makes it different gitu Pak? Ya, memang kalau kita ngomong Earth itu kadang-kadang interpretasinya banyak ya. Ada yang mengatakan Earth itu bumi gitu ya. Bumi yang kita injak, kemudian kita tempati itu kan Earth, bumi. Jadi kita tempat berpijak apa ya tanah. Kan kita tidak menginjak udara ya. Kalau menginjak udara berarti terbang nanti kayak apa? Kayak spider apa? Kayak Superman gitu ya. Nah, Earth dalam artian ini tentunya kita artikan dalam konteks ilmu teknik sipil adalah tanah. Dan kalau kita ngomong tanah kan definisi kita tanah ya tanah itu adalah kalau kita belajar dulu fisika adalah benda padat gitu ya. Tapi di dalam tanah sendiri kan pasti ada solidnya, padatnya gitu ya. Nanti ukurannya macam-macam itu ada yang ukurannya halus, ada yang ukurannya agak kasar, ada yang gede dan sebagainya. Kemudian ternyata yang kita tahu di dalam tanah yang kita injek nih, earth yang kita injek tiap hari itu ada airnya juga loh ya dalam bentuk air tanah, kemudian air yang terkapiler ya, yang terserap dalam solid itu sendiri, dan kemudian yang ada komponen yang lain adalah udara, void yang berisi udara, udara yang membuat dia mungkin berjarak gitu ya antar butiran. Nah, saya pikir tiga itu kemudian blended gitu dalam sehari-hari ya kita sebutnya sebagai earth gitu ya, atau kalau mungkin ngomongnya geo apa gitu ya, kalau konteks yang lebih besar orang ngomongnya mungkin ya geologi gitu ya, tapi kalau kita konteksnya earth, berarti kita ngomong tentang tanah. Nah, seperti kita ketahui tanah kan tempat kita manusia diciptakan ya, dari tanah kita diciptakan dan insya Allah nanti pasti semua akan kembali ke tanah lagi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong earth, ya tempat kita berasal dan tempat kita nanti kembali pastinya gitu ya. Dan ini menjadi menarik karena kemudian kita memahami bagaimana sifat tanah itu tempat tempat asal kita kan kita tahu bahwa kita diciptakan dari tanah gitu ya dan itu akan kembali gitu sobat Geofos. Jadi mungkin tentang tanah. Nah tentunya kalau kita ngomong material apa tadi struktur gitu ya, material teknik sipil lah gitu ya, ada apa beton gitu yang kita kenal, kemudian besi, kayu, kaca, aluminium gitu ya. Nah ini tentunya mempunyai karakteristik engineering yang berbeda-beda. Nah kalau kita ngomong misalnya apa ya, kalau teknik sipil kan ngomongnya oh beton, besi gitu kan, itu material yang relatifly homogen ya karena dibentuk oleh manusia nih dari kalau besi itu apa ya dari ferro, dari karbon, dari apalah gitu saya juga nggak tahu ilmu metalurgi tentunya lebih homogen karena itu di manufacturing
Demikian juga kalau kita ngomong beton itu relatif terkontrol karena batunya dikontrol, pasirnya dikontrol, jadilah material yang berbeda dari asalnya. Nah, kalau tanah ya apa adanya gitu ya, apa adanya artinya material alami ya, material alami tentunya itu sangat heterogen, sifatnya sangat variatif, sangat unik gitu ya. Kadang-kadang kita nganggapnya sifatnya A, ternyata kenyataannya B gitu kan, sering seperti itu ya. Jadi memang kita menghadapi apa namanya material yang perlu pemahaman yang lebih baik gitu ya. Lebih lebih apa artnya adalah ada seninya, tidak hanya sekedar ilmu exact gitu ya seperti matematika atau fisika. Justru kita menghadapi Earth itu lebih banyak engineering judgment istilahnya kalau dalam dunia engineering, atau lebih ke seni. Ada seninya gitu, tidak sekedar ilmu pasti, tapi banyak variabel yang kemudian kita harus memahami itu ketika kita menghadapi material tanah ini atau Earth. Gitu, Sobat Geofos. Oke, ngomong-ngomong dari tanah. Nah, kan tanah ini yang kita ketahui banyak jenisnya ya, Pak. Nggak satu doang yang biasanya warnanya merah atau coklat dan kayak Betul. lumpur kayak gitu. Tapi kan banyak nih, Pak. Nah, dari Mhm. jenis-jenis tanah yang berbeda tersebut, konsekuensi ke perilaku engineering-nya itu bagaimana ya, Pak? Ya, memang tanah ini kan variasinya banyak gitu ya. Kalau kita ngomong beton misalnya, ya kita ngomong beton udah jadi beton lah katakanlah, itu kan kita ngomongnya A, K100, K125, K300 dan seterusnya. Jadi itu kan sangat exact gitu ya dengan melakukan suatu tes. Nah, kalau kita ngomong misalnya tadi ya apa namanya tanah, itu variasinya banyak sekali, mulai dari berbutir halus ya, tergantung ukurannya. Kemudian nanti sifat-sifat kimianya juga berbeda-beda nih. Oh, ada satu yang mengandung mineral apa gitu ya, sifatnya berbeda menjadi sangat ekspansif. Ada juga yang bersifat apa namanya kayak glacial gitu ya, ketika kering keras banget, tapi begitu kena air seperti jadi bubur. Itu juga banyak kita jumpai di Indonesia. Nah, kalau jenis tanahnya sendiri kita tahu nih. Kalau misalnya katakanlah kita yang tinggal di mana ya, di Semarang gitu ya. Kalau kita ke daerah mana ya, Tanjung Mas, kemudian ke daerah yang utara Semarang, itu kan tanahnya sangat lunak gitu ya. Kita sering dapat cerita itu di Semarang ada rob. Rob itu artinya tanahnya air pasang yang masuk ke dalam daratan tanpa ada hujan, tiba-tiba banjir. Karena apa? Tanah di sana sangat lunak, begitu dia menerima beban, dia turun dengan cepat, mengalami subsiden istilahnya gitu ya. Nah, coba kan nanti misalnya dari Semarang ke selatan gitu, di daerah Candi, kita menghadapi tanah pegunungan yang relatif lebih keras. Walaupun beberapa case kita jumpai juga tanah problematik ya, ditemui glacial. Nah, jenis-jenis tanah inilah yang kemudian mengandung suatu konsekuensi engineering. Kalau misalnya kita membangun di tanah lunak tadi ya, mungkin di Semarang atau mungkin di Jakarta bagian utara lah gitu ya, kalau kita tinggal di Jakarta misalnya, itu tentunya secara engineering berbeda kalau misalnya kita membangun sesuatu di daerah mana ya, kita kan rumahnya Depok gitu ya, tentunya beda pondasinya. Di Depok hanya pondasi dangkal, selesai nih gitu kan, karena tanahnya relatif, walaupun tanah merah, tapi karakteristiknya dia daya dukungnya bagus, karena selain ada butiran halus, juga ada butiran pasirnya, sehingga dia punya daya dukung yang lebih baik kalau misalnya dibandingkan di daerah mana ya, Muara Karang misalnya, atau di daerah Pluit gitu, yang itu adalah endapan tanah lunak yang pondasinya juga berbeda. Jadi jenis-jenis tanah itu ya mulai dari pasir, mulai yang gede itu batu gede-gede, kemudian ada yang menyebutnya gravel, nanti turun lagi kerikil gitu ya, kemudian turun lagi pasir. Pasir itu lebih halus ya, kalau kita main di pantai yang kasar itu kan kita nyebutnya sebagai tanah pasir. Nanti turun lagi tanah lanau, kemudian lempung atau silt, dan silt atau lanau, clay atau lempung yang lebih halus lagi. Nah, sifat karakteristiknya beda-beda gitu ya. Kalau kita menghadapi pasir, rata-rata daya dukungnya bagus kalau dalam kondisi padat. Tapi dalam kondisi loose, ya jadi problematik ya, seperti cerita kemarin pada saat gempa Palu itu ya tahun 2018, di sana pasir semua, tapi kenapa bisa terjadi bencana yang luar biasa, longsor, likuifaksi, karena tanahnya posisinya loose. Jadi bukan berarti pasir itu selalu bagus. Nah, kemudian kalau kita menghadapi tanah yang soft seperti di daerah Jakarta Utara, itu problemnya juga beda, mengalami namanya masalah konsolidasi gitu. Nah, itulah problemnya beda-beda. Kalau dilihat di gambar semoga kelihatan, di situ ada mulai clay, silt,
Kemudian pasir pun ada yang kasar, halus, gravel, sampai boulder. Nah, masing-masing itu punya karakteristik engineering yang berbeda. Ketika menghadapi itu juga kita harus paham, oh ini tanahnya di sini pasir, oh berarti kita harus menggunakan struktur apa ya pondasinya ya gitu kan. Kemudian daya dukungnya kira-kira kayak apa ya dibanding kalau tanahnya di situ adalah rata-rata clay. Jadi gitu Dita. Jadi memang tanah itu unik gitu ya, tidak tidak sepenuhnya exact. Kemudian karakter engineeringnya juga macam-macam, variasinya juga banyak gitu ya. Kira-kira gitu, Sobat Geofos, tentang bedanya tanah dengan yang tadi material konstruksi yang lain gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, jadi kalau misalkan ternyata tanah yang dimana struktur kita itu akan dirikan nggak cukup kuat nih, seperti itu, Iya. apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuatnya gitu Pak? Hmm. Ya, engineer nih ya, kita engineer itu kan membuat sesuatu yang apa ya, yang tidak ada menjadi ada, yang mungkin menjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya. Nah, ini kalau lihat gambar ini kan biasa ya kita meletakkan suatu beban di suatu tanah gitu ya. Entah itu untuk rumah, entah itu untuk pagar, entah itu untuk jalan gitu kan. Nah, problemnya adalah tanah itu cukup kuat nggak sih gitu kita bebani. Oh, misalnya kita bangun di atasnya pagar, tapi bebannya gede banget. Nah, tanah itu kan bisa kolaps. Kolapsnya adalah ya kalau ini kan kalau teorinya baji ya ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian dilawan oleh namanya tegangan apa namanya tegangan geser gitu ya, tegangan geser. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan kalau nggak kuat gimana? Bebannya terlalu gede atau tanahnya terlalu lunak atau daya dukungnya rendah. Maka perlu ada usaha nih, jangan sampai beban entah itu rumah kita gitu atau jalan jangan sampai kolaps nih gitu kan ketika menerima beban. Maka yang harus dilakukan adalah tanah itu ada sih caranya. Misalnya gini, kalau bebannya terlalu gede ya berarti jangan gede-gede dong gitu kan. Cukup segini aja misalnya di tanah tertentu. Kita pengennya bikin bangunan 5 lantai dengan pondasi yang ala kadarnya lah, pondasi dangkal. Tentunya menjadi nggak kuat kalau daya dukungnya rendah. Maka bebannya harus diturunkan. Oh jangan 5 lantai dong, rumahnya menjadi katakanlah 2 lantai gitu sehingga bebannya kecil. Tapi kemudian maksa nih, oh apa tetap mau 5 lantai, maka harus dilakukan satu usaha perbaikan nih. Perbaikan berarti tanah yang tadi nggak kuat harus diimprove. Satu, apakah bisa dipadatin nggak? Tapi kalau tanah luasnya 10 meter kan nggak mungkin dipadatin gitu kan, effortnya besar sekali. Harus menggunakan alat yang luar biasa besar supaya bisa memadatkan ketebalan 10 meter misalnya. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan menaikkan daya dukung tanah. Kemudian kalau nggak cukup juga gimana? Ya berarti kita harus menggunakan pondasi dalam. Nah, pondasi dalam itu artinya beban yang harusnya bekerja di permukaan pada tanah lunak, kita teruskan aja, kita tanam terus sampai ketemu tanah yang keras. Karena secara alamiah, tanah di bawah itu pasti mempunyai daya dukung yang lebih baik. Karena apa? Dia sudah mengalami overburden, lebih padat, gitu kan, lebih compact, gitu ya, jarak butuhnya rapat, sehingga daya dukungnya lebih tinggi. Jadi itulah usaha perkuatan gitu ya. Kalau tadi kan perbaikan dengan compaction, atau kalau tanahnya adalah jenis lumak, maka kita harus kasih preloading namanya, dikasih beban dulu supaya pampat. Nah, itu kalau nggak cukup juga berarti harus melakukan usaha perkuatan dengan struktur. Nah, kalau pondasi dalam berarti kita menggunakan piling, piling itu jenisnya macam-macam ya. Ada apa yang di drive nih, spoon pile, ada yang core pile, ada yang kaisong, ada yang macam-macam pondasi sumuran gitu kan. Nah, kalau di permukaan, kalau nggak kuat bagaimana? Kalau tadi kan digambar ya bahwa proses bekerjanya kuat tanah itu dari kuat geser. Kalau nggak cukup ya berarti ditambahin dengan material perkuatan, misalnya dengan menggunakan wire, besi, atau menggunakan beton, atau yang sekarang yang sedang kita geluti ya menggunakan material geosintetis untuk menambah apa kuat geser gitu ya dari tanah itu sehingga bisa menerima beban yang jauh lebih besar dibanding kondisi tanah aslinya. Gitu Sobat Geofos. Jadi ada suatu effort ya yang bisa kita lakukan, kita engineer lah gitu ya tanahnya. Kita nggak boleh pasrah kan ya gitu ya. Oh kalau nggak kuat, nggak bisa dibangun. Nggak gitu kan, sebagai engineer harus ngerti. Oh ya bisa diperbaikin kok gitu. Gitu.
Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang perkuatannya sendiri nih Pak, sekarang kita ngomong maybe something yang little bit more specific gitu ya Pak, di lereng Mm-mm. ataupun lereng timbunan seperti itu ya. Nah, Ya. itu bagaimana tuh Pak untuk sistem perkuatannya sendiri? Berarti kan kita juga harus tahu ya Pak, bagaimana lereng itu fail. Kita harus tahu itu dulu ya Pak. Jadi kita Ya, bisa betul. membangun bagaimana sih perkuatannya. Jadi gini, kalau dokter ya, mungkin ada saudara atau kita sering ke dokter gitu ya. Kalau ke dokter kan nggak mungkin dokter kemudian kita datang langsung dikasih obat. Kira-kira gitu ya kita ya, teman-teman Iya betul. sobat Geovos gitu ya. Masa sih kita datang, ini dokternya belum lihat kan dikasih obat. Wah ini sakti sekali. Tentunya tidak. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan tanah, kita sebenarnya menjadi dokter tanah, earth dokter gitu ya. Jadi dokter tanah, kita kemudian mendiagnose ini kira-kira masalahnya apa ya gitu. Misalnya menghadapi tanah longsor, kita akan sering ya, apalagi nanti ini sudah lagi musim hujan, kita akan banyak menemui problem landslide gitu ya di daerah pegunungan, di daerah puncak, Bogor, mungkin di daerah Purworejo, di Jawa Tengah, di Kalimantan, even di Irian, di mana-mana gitu ya. Karena apa? Banyak gangguan alami sehingga terjadi banyak bencana tanah longsor. Nah, begitu kita menghadapi misalnya tanah longsor tadi, kita paham bagaimana mungkin sebuah lereng yang sebelumnya baik-baik saja kok longsor gitu kan. Nah, kita harus memahami mekanikanya gitu ya supaya kita tahu di mana penyebabnya. Atau mungkin sama di gambar ini sebelah kanan katakanlah kita bikin suatu timbunan nih. Timbunan itu bisa macam-macam ya, bisa untuk bendung, bisa untuk talut gitu ya, atau bisa untuk apa tubuh jalan ya. Kalau sekarang kan banyak tol itu di mana-mana kan biasanya ditimbun supaya elevasinya rata atau menghindari misalnya jangan sampai terendam ketika banjir. Nah, di timur tiba-tiba kok kolaps. Kolaps itu runtuh gitu ya. Maksudnya longsor ke kanan atau ke kiri gitu ya. Atau ambles atau dan sebagainya. Maka yang harus kita pahami adalah mekanismenya, how-nya gitu. Ini kok bisa runtuh kenapa? Oh, setelah kita analisa, paling sederhana adalah kalau kita tanahkan selalu ada namanya stres. Stres itu berarti tegangan gitu ya. Tegangan itu gaya lah ya, gaya yang bekerja akibat beban. Kita sebutnya sebagai stres. Nah, kemudian ada yang namanya strength. Strength itu kekuatan. Jadi ada beban, ada kekuatan. Nah, secara teoritis kalau misalnya strength-nya lebih gede dibanding stresnya, maka kondisinya baik-baik saja. Ini lihat misalnya suatu lereng nih, stresnya apa? Kan ada suatu garis kerutuhan gitu ya. Itu akibat tegangan. Nah, kalau selama strength-nya lebih tinggi dibanding tegangan yang terjadi, nah seharusnya itu baik-baik saja. Nah, tadi katakan kalau nggak kuat gimana? Maka stresnya nggak bisa dirubah karena kan kita ingin punya jalan, kita ingin punya bendungan. Kalau daya dukungnya nggak cukup, nggak kuat, stresnya kurang, apakah stresnya bisa dikurangi misalnya, oh nggak usah jadi jalan, jalannya misalnya seharusnya kita timbun 3 meter karena takut banjir, kita bikin aja 1 meter biar nggak kolaps. Bila kalau ditimbun 1 meter nanti kena apa banjir kelelep gitu kan, jadi nggak lucu. Nah, tetap 3 meter, kalau nggak kuat berarti tanahnya harus di reinforce, diperkuat. Nah, tadi sudah diceritakan bisa menggunakan usaha perbaikan atau perkuatan. Kalau perbaikan berarti kita harus compact atau kita consolidate dengan preloading, atau kemudian kalau itu juga nggak selesai juga, nggak solve juga, maka kita harus memasukkan material perkuatan. Dan salah satunya adalah perkuatan dengan menggunakan material sintetis yang sekarang sudah banyak digunakan dengan berbagai macam tipe dan jenisnya. Nah, tinggal kita engineering harus paham nih, oh material yang diperkuatan yang dipakai untuk perkuatan harus seperti apa, bagaimana masangnya, berapa harus sekuat apa, sehingga nanti ketika struktur itu beroperasi dia akan baik-baik saja. Kira-kira gitu, Sobat Geofos. Jadi kita harus memahami mekanismenya. Nanti macam-macam ya, ini kan lereng. Nanti kalau dinding sedikit berbeda. Mungkin selanjutnya ini ada gambarnya juga kalau dinding. Oh, kalau longsornya seperti ini mekanismenya. Kita hitung berapa gayanya, berapa kekuatannya. Kalau masih gede gayanya, berarti harus diperbaiki sisi kekuatannya gitu. Demikian juga kalau nanti kita bikin pondasi tiang, pondasi dangkal, dan macam-macam struktur geoteknik, kita harus paham mekanismenya sehingga ketika itu berpotensi bermasalah, kita bisa selesaikan. Gitu Sobat Geohost. Jadi sedikit sharing aja untuk memahami mekanisme dari suatu struktur geoteknik kita. Oke. Nah, jadi tadi dari bahasan tentang lereng, kemudian untuk Mm-hmm. reinforcement-nya, mungkin Bapak bisa jelasin tentang mekanisme dari reinforcement-nya nih ya Pak, dari gambar yang ini. Ya.
Nah, ini kan gini ya, kalau tadi kita sampaikan di depan nih untuk diskusi bahwa kita kan mengenal ya kalau beton bertulang gitu ya. Beton bertulang berarti ada beton, ada tulangannya gitu ya. Tulangannya adalah besi ya. Kalau kita bikin rumah, kita bikin apapun gitu ya, jembatan kan selalu ada komponen besi sebagai material perkuatannya, betonnya sebagai material perkuatan juga sebagai material strukturnya. Nah, kenapa harus beton bertulang? Karena beton itu hanya mengconsider kuat tekannya. Nah, kalau dikasih tulangan, kan gaya itu bisa tekan, bisa tarik. Maka harus dikasih dua-duanya, tekan dan tarik harus ada. Sehingga diharapkan kombinasi antara tekan dan tarik itu menjadi suatu composite. Nah, ini sama nih, seperti struktur ini yang ditunjukkan Dita. Ada suatu dinding, di mana ada suatu potensi terjadi slide nih, kelongsoran gitu ya. Kan biasanya kalau ini, coba aja nih kalau kita main di apa di pantai ini ya, di pantai kita bikin lereng tegak bisa nggak sih? Biasanya sih nggak bisa, paling hanya berapa senti kemudian kolaps gitu. Nah, kalau misalnya nggak mau kolaps, maka kita harus kasih perkuatan nih berlapis-lapis. Nah, logiknya bagian depan dulu yang kolaps, mekanismenya seperti itu. Nah, supaya tidak kolaps, kita harus kasih sesuatu yang bisa menahan. Kita tahan, kemudian geser yang terjadi antara garis itu, ya garis yang ada agak melengkung itu adalah garis kelongsoran namanya ya, sliding line. Disitulah letak longsornya. Nah, kemudian di situ pula lah, kemudian kita tempatkan material perkuat yang bergaris-garis itu, supaya apa? Yang bagian depan longsor itu kemudian ketahan, karena itu bagian yang menarik, kemudian di belakangnya ada sisa, di kanan garis yang ditunjukkan Dita tadi, itu adalah confining, dijepit gitu ya. Dijepit jangan sampai istilahnya apa ya, tercabut gitu ya. Nah, kemudian itulah menjadi material composite antara tanah, kemudian dengan material perkuatan, dalam hal ini menggunakan material geosintetik, ada juga sih yang mungkin menggunakan besi, atau menggunakan apa, tapi kalau besi kan ada potensi karat misalnya, kemudian kalau menggunakan wire mesh juga sama, karena mungkin gampang karat, walaupun di galvanis, kalau tanahnya sangat korosif tentunya problem. Nah, seperti kita ketahui, material geosintetik yang terbuat dari bahan plastik kita ya sehari-hari nyebutnya, baik itu dari polyester, polietilin gitu kan, itu kan bisa umurnya ratusan tahun sesuai dengan umur struktur itu. Jadi begitu ditaruh seharusnya struktur ini juga berlangsung lama. Jadi material perkuatan di sini adalah memberikan kontribusi terhadap kuat tarik yang tidak dimiliki oleh si tanah, karena tanah punyanya adalah kuat geser. Nah, karena di sini juga ada mekanisme mekanika tariknya, maka tariknya harus ditambahkan dengan apa? Material perkuatan. Jadi kira-kira gitu logiknya. Tentunya nanti kalau ngitung kan nggak mungkin di sini ya diskusi, tapi ini adalah hitungan yang relatif sederhana sebenarnya. Kita udah belajar di SMA gitu ya, ketika belajar fisika, matematika gitu ya. Tinggal ini adalah istilahnya implementasi dari knowledge kita di fisika dan matematika aja sih. Gitu, Sobat Geofos. Oke, dari poin yang Bapak jelasin tadi sih sebenarnya menurut aku yang menarik banget adalah fakta bahwa sebenarnya tanah itu bisa menjadi bagian dari perkuatan itu sendiri, bukan hanya beban yang harus ditanggung seperti itu Ya, ya Pak. So, I betul. think it's really interesting gitu ya. Dan mengenai dari komen teman-teman juga nih Pak, Sobat Geoforce, dari tadi tuh udah nanyain, kok tahu aja ya kita mau jelasin tentang geoframe nih Pak, udah banyak banget yang nanya. Mungkin Bapak bisa Mungkin udah cerita. belajar dulu kali ya. Iya, tentang geoframe system ini, Oh, Pak. iya, 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 iya. Jadi gini ya, ini menariknya gini, kenapa kita perlu apa ya? Ini kan sebenarnya rekayasa ya, engineer gitu ya. Kalau biasanya secara konvensional, kalau katakanlah kita sedang membuat dinding penahan tanah gitu kan, itu kan biasanya tanah dianggap sebagai masalah gitu ya. Ini problem harus diatasi, problem besar diatasi dengan solusi yang gede juga gitu kan. Artinya kita lihat misalnya kalau teman-teman banyak melakukan perjalanan, katakanlah di mana ya, di tol, nggak usah jauh-jauh ya, kalau lihat mungkin di tol Jor yang pertama ya di Simatupang itu kan banyak dinding-dinding perkuatan tanah gitu ya, yang dari beton lah, dari batu lah gitu kan. Itu artinya masalah gede itu bukan masalah kehidupan kita, tapi masalah beban. Itu kemudian dikasih perlawanan yang gede juga gitu kan. Nah, ini juga menjadi pemikiran engineer kok gitu ya, padahal sebenarnya beban yang besar itu bisa kita ambil manfaatnya supaya kemudian beban itu menjadi termanage gitu ya, bukan menjadi kecil sih, kita hanya memanage beban-beban itu sedemikian rupa sehingga tidak menjadi
memberikan struktur yang melawan itu gede segede itu juga gitu. Nah, inilah sebenarnya konsep bahwa nggak usah takut dengan masalah besar, karena di dalam masalah besar itu juga tersedia solusi yang besar juga gitu ya. Seperti gambar ini nih, ini ada apa namanya? Kalau kita belajar fisika, hukum Newton keberapa gitu ya, kalau kita menaruh sesuatu, ini mungkin saya nggak tahu nih, ada kain gitu ya, kita jepit di meja, mungkin kelihatan gitu ya. Ini kan kalau nggak ada beban di atasnya kan gampang kita tarik ini gitu ya. Tapi kalau di atasnya kita kasih beban ini kotak kacamata atau apa, ini kain biru ini akan menjadi lebih sulit ketarik gitu ya. Jadi artinya semakin gede bebannya, kita nyebutnya overburden gitulah ya, semakin ke dalam itu, maka ini semakin sulit ditarik. Di saat yang bersamaan, bebannya juga gede, tapi beban yang gede itu kalau kita pinter mengambil, maka itu menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan sistem kita. Nah, itu yang kita manfaatkan dalam sistem geoframe. Artinya apa? Walaupun kita bangun dinding yang katakanlah 20 meter, 30 meter, strukturnya menjadi ringan. Tidak perlu menggunakan beton yang gede gitu ya, nggak perlu. Tapi justru kita memanfaatkan confining itu dengan menaruh material perkuatan yang cukup kekuatannya, kemudian itu kita pakai supaya dinding yang di depannya tadi ya, blok slide-nya itu tidak runtuh. Karena apa? Semakin ke dalam, ini kan jepitnya semakin kuat nih. Walaupun bebannya semakin gede, tapi kan itu menjadi linear. Semakin gede bebannya, ternyata dia memberikan kontribusi kekuatan yang gede juga. Nah, itu yang kemudian kita manfaatkan dalam sistem reinforce ini. Bagaimana beban yang besar nggak usah dikhawatirkan, kita tinggal engineer gitu ya, kita rekayasa supaya dia juga berkontribusi memberi kekuatan yang gede juga. Nah, ini kalau kita lihatnya ada facing gitu ya, ada perkuatan, ada tanah dan sebagainya, ini menjadi komponen yang holistik gitu ya, yang saling support ya, saling sinergi lah kalau bahasa sekarang, saling berkolaborasi gitu ya antara si tanah itu sendiri, perkuatannya sama facingnya. Nah, kolaborasi inilah kemudian kita manfaatkan, tinggal kita secara engineering memahami, oh berarti tanahnya harus seperti ini, perkuatannya harus seperti ini, facingnya seperti ini, tinggal dicek daya dukungnya cukup nggak? Nah, kita lihat secara holistik, oh bisa kok kita saling sinergi sehingga sistem kita menjadi jauh-jauh lebih efisien. Gitu Sobat Geofence, ini ceritanya agak filosofi, tapi mungkin itu bisa lebih memahami gitu ya. Oh iya ya, ternyata kita nggak usah khawatir dengan masalah yang berat, karena di dalam masalah yang berat itu ternyata sudah disediakan solusi yang hebat juga gitu. Kira-kira gitu ininya, ceritanya. Oke, terus specifically nih Pak, ngomongin perkuatan yang ada di dalam geoframe. Jadi tadi aku udah baca Yeah. beberapa komen, kayaknya masih ada yang miss konsep tentang perkuatan dari sistem geoframe itu, bahwa geoframe-nya itu Pak perkuatannya, bukan yang di dalamnya. Yeah. Nah, maybe mungkin Bapak bisa jelasin sedikit tentang sebenarnya dari mana sih the power of geoframe ini lies? Oke, jadi kan gini ya teman-teman sekalian, ada cross section tadi nggak? Ini kan ini materialnya salah satunya menggunakan namanya geogrid ya. Geogrid itu adalah salah satu jenis geosintetik di mana paling dominan memiliki fungsi sebagai reinforce atau sebagai fungsi perkuatan, karena rata-rata geogrid ini memang satu relatif kuat tariknya tinggi dan juga elongasinya. Kalau kita ngomong elongasi itu perpanjangan ketika menerima bebannya kecil, sehingga begitu menerima beban dia tidak terlalu mulur. Kan beda seperti kayak apa ya, karet ya. Karet itu mungkin ditarik nggak putus-putus gitu kan, sampai mungkin panjang gitu, mungkin sampai 100%-nya atau mungkin 200%-nya. Tapi kan begitu dia kan mulurnya gede dikasih beban. Nah, kalau material geogrid ini walaupun menerima beban gede tapi dia mulurnya sedikit. Nah, apakah sistem geoframe itu yang utamanya di mana? Nah, tentunya utamanya ada dua nih. Sebenarnya tiga lah ya, tiga gitu ya. Satu, yang pertama adalah tanah itu sendiri. Ingat, tanah yang tadi menjadi masalah yang harus kita tahan, itu justru menjadi komponen penting dalam sistem geoframe kita. Nah, itu kan dilihatkan. Nah, itu tanahnya. Tanahnya harus dipastikan tanah yang bisa dikompact sehingga properties engineering-nya improve gitu ya. Kalau tanahnya lempung nggak bisa dikompact ya jadi masalah. Biasanya kita selalu memilih tanah yang bisa dikerjakan, lookability-nya bagus. Bukan berarti harus pasir atau apa atau batu atau enggak. Justru kita kalau di Jakarta kan banyak tanah merah, itu sudah cukup gitu ya.
supaya kita mendapatkan properties engineering yang memadai dari sistem geoforce itu. Nah, kemudian komponen yang kedua, karena seperti kita ketahui tanah itu nggak punya kuat tarik, maka kuat tarik itu diberikan oleh material tambahan, reinforce, yaitu material tadi geosinetik yang berupa geogrid. Itu menjadi composite. Composite-nya seperti apa? Itu logiknya seperti kita beton bertulang. Beton bertulang itu kan antara beton dan besi. Ini kira-kira gitu ya, walaupun mekanisme kerjanya agak beda, tapi kira-kira sistem ini adalah composite, tanah, dan material perkuatannya. Begitu dia bekerja sama menjadi sebuah komposit yang luar biasa bagus. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah facing-nya. Tapi bukan facing-nya yang memberikan efek perkuatan, facing-nya adalah untuk satu, fungsi estetika. Oh, bagus itu ya. Ada frame-nya, bisa kita tanamin hijau-hijauan, atau mungkin kita warna-warni gitu ya, dengan tanaman yang ada hijau, ada yang kuning, ada yang hijau muda, itu bisa kita atur. Kan banyak sekarang ada vertical garden gitu ya. Nah, itu bisa kita bikin seperti itu, kita tanamin di depannya. Kemudian fungsi kedua dari facing itu adalah sebagai penutup supaya tanahnya nggak keluar. Ketika ada air rembesan, kemudian ada orang iseng, kalau tanahnya keluar kan jadi masalah, jadi bolong gitu ya. Jadi, nah itu menjadi fungsi kedua. Jadi saya pikir tiga itu, dan fungsi yang paling penting adalah di belakangnya ada sistem drainasenya. Nah, ini adalah contoh foto itu yang masang di bawahnya kita kasih bronjong supaya itu menjadi media drainage dan juga untuk memperbaiki daya dukung. Kemudian kita naikkan lagi, itu besinya adalah frame-nya, kemudian geotextile sebagai filter, kemudian di atas itu kemudian kita pasang. Nah, ini yang hitam-hitam itu adalah geogridnya, perkuatannya tadi yang berlapis-lapis kita pasang. Nah, tentunya harus hitung nih, kalau Dita udah biasa ngitung ya, oh jarak antar vertikalnya berapa, panjangnya berapa, kemudian kuat tariknya harus berapa gitu ya, ultimate-nya. Nah, itu kemudian kita harus menghitung secara baik, jangan sampai kurang atau justru mungkin over design. Kalau over design kan menjadi tidak ekonomis. Nah, tentunya kita tidak ingin itu kan. Semua kita harus desain secara proper, kita udah punya standar gitu ya, SNI gitu ya, 1726 kalau nggak salah. Kemudian safety faktornya harus mengikuti code itu. Begitu kita udah ngikuti code, baik dengan beban statik maupun dynamic, kita harus cukup. Nah, ketika udah cukup, insya Allah struktur kita akan baik-baik saja. Kira-kira gitu. Jadi semoga tidak miss bahwa ada paling tidak tiga elemen yang kemudian itu berkolaborasi membentuk suatu sistem komposit yang firm gitu. Kira-kira gitu, Sobat Geoforce. Oke. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Geoforce kali Pak, yang Ya. di Banyak. tab questions udah ada 80 Wah, questions. Ya, tapi saya akan satu-satu ya. pilih-pilih karena Ya. beberapa memang biasanya suka mirip-mirip nih pertanyaannya Pak. Jadi saya pilih dulu. Boleh. Dita yang milih ya, saya ikut aja. Nah, ini menarik sekali nih Pak, dari Olive Angelia 87, untuk area pertambangan, apakah sistem geoframe ini bisa digunakan, Pak? Oh iya, ini terus terang Mbak Olive ya, Angelia 87 ini ya. Terima kasih Mbak Olive. Jadi memang kami sendiri ya, sistem Geoforce sudah relatif banyak gitu ya digunakan di pertambangan. Ada macam-macam sih sebenarnya. Satu misalnya untuk jalan akses gitu ya. Kan kita tahu ketika membuka pertambangan, entah itu pertambangan emas, pertambangan batu bara, ataupun mineral yang lain gitu ya. Baik itu di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Satu permasalahan yang sering kita selesaikan adalah akses route-nya, atau nyebutnya kalau tambang itu hauling route gitu ya. Kan biasanya harus melewati area tanah lunak, gambut, swampi, atau rawa. Maka kita harus memberi perkuatan, kan biasanya nimbun ya, karena kan itu biasanya elevasinya rendah. Kalau pasang atau ada air, groundwater levelnya terlalu dangkal, maka harus kita naikkan. Nah, untuk kita naikkan, mungkin naikkan 3 meter, maka kita memerlukan base reinforce. Itu satu. Kemudian kedua, ada juga kita nyebutnya apa itu ya, untuk dumping area ya, kita ya, dumping gitu ya. Kan dumping itu kan ada perlu naik gitu, supaya nanti itu bisa didumping masuk ke konveyor gitu ya, dibawa ke pelabuhan. Nah, biasanya kita bangun itu di daerah tanah lunak. Nah, kalau menggunakan struktur yang keras, yang misalnya sheet pile, nggak mungkin, karena tanah di bawahnya itu confining jepitnya kecil, maka kita harus merekayasa. Kita bisa bikin timbunan mungkin 12 meter tegak gitu ya. Kita menggunakan geoframe ini nih untuk ram gitu ya, istilahnya ram gitu ya, sehingga truk yang gede-gede itu ya,
yang tingginya mungkin ditaja lewat itu ya, itu bisa lewat ke atasnya sehingga bisa melakukan dumping di sana. Jadi untuk pertambangan Mbak Olive ini kita cukup banyak dan biasanya kita mulai dari kerjaan soil investigation, kemudian kita lihat datanya, lihat bebannya, kemudian kita melakukan engineering proses gitu ya untuk memberikan rekomendasi. Oh, sistemnya seperti ini, material perkuatan seperti ini, metodenya seperti ini, kecepatan seperti ini, kemudian pricingnya, komersialnya seperti ini, kemudian jaminannya kayak apa, waransinya, kemudian kita suplai, kita kerjakan sampai commissioning ya, sampai uji pembebanan, baik-baik saja ya sudah dipakai untuk beroperasional. Kira-kira gitu. Jadi pertambangan cukup banyak sistem ini sudah kita gunakan. Gitu Sobat Geofos dan Mbak Olivia. Oke. Semoga jawab. Next question nih Pak, dari Mbak Rahmam FR, apakah geoframe merupakan pengganti perkuatan dinding batu kali dan dinding beton? Wah, ini menarik ya. Jadi gini, dulu ketika kita kuliah gitu ya, kuliah belajar lah ya, S1 gitu ya, kita kan belajar dinding perkuatan dari batu kali atau dari dinding beton gitu kan. Secara prinsip fungsinya sama gitu ya, menahan tanah dengan dua elevasi yang berbeda. Untuk fungsi apapun, untuk keperluan apapun ya, bisa untuk hanya sekedar landscaping, kemudian tadi dumping gitu ya, dumping area untuk tambang, atau kemudian untuk jembatan ya, untuk obrit itu ya namanya obrit pendekat, jembatan jalur pendekat gitu ya, kan biasanya kita ketemu ABT pendekat gitu ya, itu juga biasanya lumayan tinggi. Nah, secara konvensional memang banyak teman-teman konsultan yang masih menggunakan batu kali, karena ngitungnya lebih banyak dijumpai di literatur gitu ya. Dinding beton juga gitu ya, ada software banyak. Nah, apakah geoframe itu menjadi pengganti? Iya, jadi geoframe adalah non-konvensional metode kita sebutnya, karena di situ kita tidak menggunakan batu kali dan sama sekali tidak menggunakan beton. Jadi kita mengurangi footprint karbon gitu ya, karena proses produksinya tidak perlu menggunakan semen, kemudian tidak perlu menggunakan macam-macam gitu yang meninggalkan jejak karbon, tapi kita menggunakan material sintetis gitu ya, kemudian facingnya juga dari steel, kemudian bisa kita tanamin jadi hijau, jadi tidak kelihatan muka betonnya gitu. Nah, secara hitungan safety, kemudian macam-macam sama. Nah, kemudian pertanyaannya, apa itu bisa menggantikan? Iya, udah pasti menggantikan sistem ini. Jadi kalau kita udah menggunakan geoframe, maka tidak perlu lagi menggunakan sistem yang tadi. Nah, kemudian pasti pertanyaannya murah mana gitu ya, itu wajar lah gitu ya. Kalau ketinggiannya hanya 3 meter, ya biasanya sistem konvensional masih lebih murah. Tapi begitu sudah kita ngomong 10 meter, 6 meter, atau 4 meter, geoframe itu bisa jauh-jauh lebih murah dibanding konvensional tadi. Karena tadi sistemnya berlapis, bebannya tidak seluruhnya kita tanggungkan ke struktur, kita bagi ke per layer. Kira-kira seperti itu, Mbak Rahmah ya, bahwa geoframe ini adalah suatu metode dinding penahan tanah non konvensional yang menggantikan sistem konvensional dengan tingkat safety yang sama, dengan standar yang sama, kita penuhin semua pokoknya supaya koresponden gitu. Gitu Sobat Geofos dan kita. Ini sedikit share nih Pak ya, contohnya untuk geoframe yang ditanamin seperti ini ya Sobat Geofos. Ya. Itu jadi hijau ya kita ya, itu jadi nggak kelihatan kalau di belakangnya jadi ada suatu benar-benar udah nggak kelihatan kita. lagi dinding geoframe. Iya betul, jadi kelihatan hijau rapi, jadi alami gitu ya. Kita kasih tanaman rambat, dan kalau kita menggunakan beton kan agak sulit ya, karena harus tanam rambatannya panjang gitu. Kalau itu kita tanamin di sepanjang itunya aja, sepanjang dindingnya. Ini kan kita belum iseng ya kan, kalau sekarang vertical garden itu kan kita warnain gitu ya, mungkin suatu ketika kita harus bikin itu. Oh yang ini hijau, di bawahnya agak cerah gitu, kita pakai tulisan gitu, bisa sekali gitu kita lakukan itu. Oke, next question nih ya Pak, dari It's Nita 26, Pak, apakah tanah yang pernah terkena tanah longsor bisa diterapkan geoframe nih? Wah, ini pertanyaannya sulit nih, pasti geotech engineer nih. Oke, jadi gini, kenapa sih tanah longsor gitu? Kan kita pelajari mekanismenya dulu. Dan memang apa yang kita lakukan selama ini biasanya kita datang ketika tanahnya udah longsor. Kalau belum longsor kan pengennya kita sebelum terjadi longsor kita perkuat dulu, jangan sampai longsor kan gitu, logiknya gitu, sehingga kerjanya menjadi lebih mudah.
tanahnya belum kolaps gitu. Kalau tanah kolaps kan agak susah nih menghandlenya gitu kan, berantakan, kosnya menjadi lebih mahal gitu ya. Tapi memang kebiasaan teman-teman, entah itu kontraktor atau pengembang atau mungkin siapapun gitu, begitu ada masalah tanah longsor baru cari solusinya. Tapi nggak terlalu banyak gitu yang aware, oh ini tanah longsor, kemudian kita ada potensi longsor, kemudian kita harus reinforce dulu. Intinya sama aja, walaupun tanahnya itu sudah kena longsor, tentu kita harus pelajari nih, kita dari data tanah nih, ini tanah longsornya kedalamannya berapa sih slidingnya gitu ya. Longsornya karena apa, daya dukung tanahnya yang tidak cukup atau di lerengnya itu sendiri yang jadi masalah. Nah tentunya kita harus mempelajari, jadi kayak dokter tadi kan mendiagnosa dulu, setelah kemudian apakah masalahnya ada air nih, ada mata air nggak, atau mungkin drainase permukaannya yang buruk. Kita harus tinjau semua itu. Setelah kita tinjau semua, kemudian kita lihat ini jenis tanahnya apa, pasir, lempung, atau ada potensi problematic soil, misalnya clay shale, atau mungkin tanah yang mudah lapuk, withering gitu dan sebagainya, kita pelajarin dulu. Nah setelah itu memahami itu, baru kemudian obatnya dikasih. Sama dokter itu kan sama tadi diceritakan di depan, kita memahami dulu, setelah tahu penyakitnya, obatnya mestinya benar. Kalau kita nggak tahu penyakitnya, obatnya asal masa semua penyakit dikasih paracetamol. Tentunya enggak. Ketika kita sakit kepala, kita mikir sakit kepalanya karena apa? Entah karena memang kebanyakan mikir, kebanyakan di depan handphone gitu kan, atau mungkin memang ada problem dengan peredaran darah kita di kepala. Itu kan juga menyebabkan sakit kepala, dan nggak mungkin obatnya hanya paracetamol. Ini juga sama kasusnya seperti tanah itu, maka kita tahu benar nih masalahnya apa ya, supaya nanti ketika kita memberikan solusi itu benar gitu ya. Apakah seluruh masalah longsor bisa diselesaikan dengan geoframe? Tidak juga, karena ada beberapa permasalahan landslide itu geoframe sudah di luar itu. Mungkin skalanya terlalu gede gitu, misalnya tanahnya problematik gitu. Nah, tentunya kita menyarankan solusi yang berbeda gitu, dibanding menggunakan geoframe. Jadi tidak selalu geoframe itu bisa menyelesaikan seluruh tanah longsor, tapi kita pelajarin dulu penyakitnya apa. Oh kalau ini bisa solve, ya kita usulkan gunakan geoframe. Gitu Mbak Isinta ya. Itu susah nih spellingnya nih. It's Nita Gitu 26. Oke, next question nih Pak. Dari I is Fab. Mengapa fungsi drainase yang paling penting, Pak? Nah, ini kayaknya aku bisa sambil share foto geoframe kita yang benar-benar di samping sungai nih ya, Pak, juga. Boleh. Nah, jadi gini pertanyaannya, drainage gitu ya. Betul. Jadi kita memahami bahwa salah satu challenge gitu ya, kita selalu kami di Geoforce menganggap air itu bukan masalah gitu ya. Air adalah tantangan kita gitu. Kita harus bersahabat dengan air. Karena tanpa air kan tidak ada kehidupan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita musuhin air, kita jahat sama alam ini. Jadi kita nggak boleh jahat sama alam. Kita nggak boleh jahat sama bumi, sama earth kita. Maka yang kita lakukan adalah kita memahami perilakunya dulu. Oh, ini tanahnya problem. Bukan salah tanahnya gitu ya, tapi salah kita gitu ya. Secara alami kan sungai itu kan ya seperti itu, berbelok mencari jalan. Tapi kadang-kadang kita itu agak greedy, sehingga membangun pemukiman di bantaran sungai, ya pasti banjir. Tempat air kok dipakai rumah, dipakai untuk tempat tinggal. Ini juga sama, ketika air itu tidak bisa kita pahami, kemudian tidak bisa kita handle dengan baik, ya pasti menimbulkan masalah gitu ya. Nah masalahnya apa? Satu, kalau misalnya nih, kalau di gambarnya yang di-share di atas itu kan ada sungai. Nah, berarti kita harus hati-hati. Sungai itu kan ketika banjir tinggi, ketika surut rendah gitu. Nah, ini juga harus kita pahami bagaimana air itu menggenangi si struktur kita, jangan sampai struktur kita kolap. Jadi kita pemahaman perilaku tanah ketika mengalami proses basah kering atau pasang surut lah gitu ya. Bukan pasang surut di laut, tapi pasang surut karena banjir. Bagaimana perilakunya? Kita harus paham bagaimana rapid drawdown misalnya. Oh, kalau tanah ini jenuh, kira-kira perilakunya berubah tidak gitu ya. Maka daripada kita berisiko, biasanya tanah yang mengalami basah kering, kita gunakan timbunan yang granular misalnya. Itu satu, kalau itu dari sisi bawah. Kemudian drainase di atasnya, ini juga sangat penting. Karena ada dua drainase nih. Satu drainase permukaan gitu ya, yang di atas, yang open channel gitu. Itu juga harus kita manage, jangan sampai kemudian air itu langsung masuk ke dalam tubuh timbunan kita. Kita punya banyak
banyak pengalaman gitu ya menghandle ini. Bagaimana ketika drainase itu tidak kita handle dengan baik, yang terjadi memang risiko struktur kita menjadi kolap. Kita mengalami satu dua kali gitu ya, karena sedikit miss gitu ya memanage air ini. Ketika hujan gede ternyata ada drainase yang pecah, kita tidak tahu, tiba-tiba airnya masuk ke situ semua, akhirnya struktur kita kolap, ya kita perbaikin gitu ya. Nah kedua adalah subdrain. Subdrain berarti itu di bawah. Subdrain itu bisa memang rembesan dari permukaan, atau juga subdrain atau drainase akibat spring atau mata air ya. Nah itu juga harus kita manage. Jangan-jangan di belakang itu, apalagi kita bekerja di daerah pegunungan, itu biasanya selalu berhadapan dengan mata air. Nah, itu juga harus kita handle drainage-nya. Jangan sampai air itu liar gitu ya, quote-unquote liar, tidak kita kasih jalan yang proper sehingga mengganggu struktur kita. Nggak perlu di-stop, air nggak bisa kita stop, tapi kita kasih jalan yang proper. Oh, volumenya segini, oh berarti kita kasih jalannya sesuai dengan volumenya gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter berteman dengan air gitu ya, bersahabat dengan air. Jangan anggap air itu sebagai masalah, tapi kita harus bersahabat, memahami perilakunya, sehingga tidak sampai menimbulkan problem di struktur geoteknik kita. Itu Sobat Geopers ya, sedikit ini sharing pengalaman bagaimana kita how to handle drainage properly gitu. Itu Dita. Oke. Next question nih Pak, ada yang kepo tentang vegetasi. Nah, dari Umadida, vegetasi apa sajakah yang bisa tumbuh di sistem geoframe dan lereng untuk memperkuat tanah? Nah, wah ini sudah ini yang pintar teman-teman apa ya pertanian kali ya. Kebetulan kalau kita kan best practice ya, tidak punya teori yang panjang. Biasanya kita nyoba nih, ada namanya Vigilia, kemudian kita pernah juga menanam misalnya di lereng itu rumput apa ventenir ya, ventenir gitu ya. Intinya adalah kalau kita dulu belajar biologi di SMA kan ada tumbuhnya yang berakar tunjang gitu. Tunjang itu berarti gede ke bawah. Ada juga yang berakar serabut gitu ya. Memang rata-rata yang bisa memberikan proteksi yang baik, kalau itu problemnya erosi, biasanya kita memilih tanaman yang serabut akarnya. Jadi akarnya kemana-mana nih. Akhirnya memberi seperti apa ya? Seperti serat gitu ya di dalam tanah. Nah, seperti rumput ventenir itu juga gitu, akarnya kemana-mana, sehingga akhirnya lereng itu menjadi lebih firm. Karena apa? Tanahnya kita kasih seperti serat dari si akar rumput ventenir itu. Tapi kalau problemnya itu landslide, deep slide gitu ya, maka biasanya kita memilih tanaman akar tunjang. Akar tunjang itu apa ya? Akar yang menunjang ke dalam gitu ya, yang gede lah gitu ya. Sehingga seperti kita menanam piling gitu ya, menanam cerucuk atau piling secara alamiah gitu ya. Jadi menurut saya fungsinya satu vegetasi. Kalau misalnya untuk facingnya biasanya kita yang cari yang estetiknya bagus gitu ya, ada bunganya, ada macam-macam, tapi dia juga bisa berfungsi tadi menambah serat di dalam tanah sehingga dia menjadi lebih solid ya, tanahnya lebih apa ya, terikat lah gitu ya. Kemudian kalau tadi lereng yang tadi tergantung ini fungsinya mau erosion protection atau untuk slide. Kalau slide berarti kita tadi cari yang akar tunjang, kalau untuk yang erosion berarti kita cari tumbuhan yang berakar serabut gitu. Saya nggak tahu istilahnya benar nggak ya. Sudah lupa pelajaran biologi pas dulu ketika belajar di SMP dan SMA. Gitu Sobat Geofos. Tapi vegetasi menjadi sangat penting gitu ya. Baik fungsi struktural maupun fungsi estetik gitu ya, terutama yang seperti foto itu kan dilihat nih, oh lerengnya hijau gitu, dibanding kalau lerengnya beton itu kan nggak enak dilihat ya, apa hitam coklat gitu, belum lagi dicoret-coret lah sama siapa gitu kan. Nah kalau sudah jadi hijau ini kan menjadi enak ditonton dan kelihatan rapi karena memang dasarnya dibentuk secara bagus ya, lurus gitu ya, disurvei secara baik juga gitu. Gitu Sobat Geofos. Oke, next question nih Pak. Mentang-mentang di Banyak ya gambarnya yang nanya ada ya. bronjong nih ya Pak, ada yang nanya nih dari Movatif 21. Apakah perbedaan perkuatan sistem geoframe dengan sistem konvensional seperti bronjong? Ya, jadi gini Sobat Geofos ya, bukan mentang-mentang setelah kita punya non-konvensional, kemudian yang konvensional itu tinggal enggak. Karena prinsip kita obat itu harus sesuai dengan penyakitnya gitu. Jangan sampai, wah pokoknya karena kita punya teknologi ini, kemudian kita maksa harus pakai ini, kalau ini enggak. Karena lainnya, apa namanya, ya, lainnya tidak solutif gitu ya, seperti kata Bu Tejo zaman dulu.
Nggak seperti itu. Jadi kenapa di beberapa sistem kita tetap mempertahankan adanya bronjong? Memang sistem bronjong inilah yang paling terbukti ketika kita berhadapan dengan kita mengenal zaman dulu ya bronjong ya untuk terutama di bagian yang memang mengalami tadi uh, rapid drawdown gitu kan ketika banjir naik turun. Nah tentu kalau kita menggunakan struktur geoframe yang isinya tanah merah pasti akan problem gitu kan karena apa tanahnya menjadi propertiesnya menjadi drop apalagi kalau udah turun nih karena kalau tanah lempung itu kan ketika naik airnya groundwater level di tubuh tembungan juga naik. Nah begitu sungainya surut ini core water pressure-nya masih tinggi, groundwater level tinggi. Nah itu kan menimbulkan beda tekanan air atau meningkatkan core water pressure yang akan menurunkan apa namanya shear strength dari tanah. Nah kita harus hindari. Untuk itu biasanya kalau kita bekerja di sungai, tetap kita yang bagian bawah menggunakan sistem konvensional dengan menggunakan gabion, kemudian atasnya baru geoframe-nya pakai timbunan tanah biasa gitu ya. Karena kan di tanah yang di atas itu tidak mengalami tadi kena banjir. Di atasnya kan hanya hujan biasa itu nggak masalah gitu ya. Nah kemudian gabion kita juga beda nih karena kita lebih banyak bergulat dengan material sintetis tidak menggunakan galvanize tapi sepenuhnya menggunakan material plastik dari high density polyethylene atau polyethylene tergantung tergantung fungsinya tapi prinsipnya sama lah gitu ya. Kenapa kita menggunakan material plastik? Satu tidak korosif gitu kan walaupun memang kok besi sama plastik kan kuatan besi iya pada saat awal tapi begitu besi mengalami korosi karena air karena panas hujan weathering ya material besi tidak akan lebih kuat dibanding material plastik. Untuk itu biasanya bukan biasanya kita selalu bronjong ini menggunakan material dengan meshnya itu dari plastik ya bukan dari besi yang biasa kita gunakan tapi secara prinsip hitungan engineeringnya sama. Ini adalah masalah gravity wall yang kita taruh sebagai gabion sebagai dasar baru atasnya geoframe. Jadi kira-kira gitu. Jadi jangan bahasa Jawanya jangan diantem kromo, pokoknya pakai geoframe semua. Berarti kalau seperti itu semua sakit kepala dikasih paracetamol tanpa kita tahu mekanismenya, tanpa kita tahu penyebabnya. Untuk itulah kita perlu memahami mekanisme dan potensi masalah yang akan muncul kira-kira ketika kita membangun suatu struktur geoteknik. Gitu Sobat Geofest. Mbak siapa? Mbak Mas ya? Mas ya, Latif ya? Ya. Mohon maaf. Oke, next question. Masih banyak pertanyaannya 80 ya? Janganlah 80. Kita akan pilih boleh 2 ya. atau 3 lagi. Next question Pak dari Anto Siahaan. Untuk daerah rawan gempa, sistem ini bisa diterapkan sistem geoframe nggak Pak? Oh ya, ini menarik gitu ya, sistem geoframe apakah untuk daerah rawan gempa. Jadi gini teman, kita sudah punya SNI gempa ya, SNI gempa tahun berapa itu ya, yang baru disosialisasikan kemarin oleh teman-teman Kementerian PU gitu ya, dengan HATI gitu ya, terus Asosiasi Ahli Teknik Tanah, dengan AIP dan sebagainya. Jadi sebenarnya tergantung knowledge kita untuk mempertimbangkan beban gempa. Jadi geoframe ini absolutely sangat bisa digunakan untuk daerah se-ekstrim apapun gitu ya, terkait dengan gempa. Gempa itu adalah beban dinamik kan, artinya kalau kita ngomong ada beban statik gitu ya, beban geostatik kalau tanah gitu ya. Kemudian ketika ngomong gempa maka di situ ada tambahan beban dinamik gitu ya, ada extra load ketika terjadi gempa. Nah tentu pendekatannya macam-macam ya, bisa menggunakan pseudostatik, artinya pseudo itu kan palsu gitu ya, statik yang palsu, sebenarnya itu beban dinamik tapi karena kompleksitasnya maka disederhanakan. Disederhanakan artinya ketika kita membuka aturan gempa, oh di sini PGE-nya berapa sih gitu kan, peak ground acceleration, jadi percepatannya berapa, kemudian kita cek kondisi tanah dasarnya, oh berarti di sini beban desain gempanya sesuai dengan SNI kita berapa. Nah, kemudian kita masukkan dalam pembebanan geoframe kita. Jadi kalau misalnya katakanlah gitu ya, dengan beban statik, kuat tarik geosentrik yang diperlukan cukup 40 gitu ya. Tapi begitu kita kasih beban gempa, ternyata 40 nggak cukup. Karena apa? Stres yang terjadi akibat beban gempa itu menjadi lebih besar.
Maka ketika kita mendesain di suatu wilayah daerah yang rawan gempa, maka rainforce-nya pasti akan dinaikkan, mengikuti standar gitu kan. Nah, ternyata misalnya 40 kilonewton per meter cukup, begitu ternyata dihitung, dimasukkan, mengconsider beban gempa 40 nggak cukup lagi, maka kita harus naikkan kuatnya, katakanlah menjadi 60 atau 50 ya, tergantung hitungan kita ya nanti. Nah, sehingga begitu kita sudah mempertimbangkan beban gempa dalam struktur geoframe kita, ya otomatis geoframe kita selama bebannya tidak melebihi standar SNI akan baik-baik saja gitu, intinya gitu. Kecuali ekstrim nih, misalnya di SNI di state katakanlah PGA-nya 0,4 gitu, tapi ternyata yang terjadi 0,6, nah tentunya udah lebih dari standar. Padahal kita hanya mendesain geoframe ini cukup untuk beban yang 0,4 G gitu misalnya. Tapi ternyata yang datang di luar ekspektasi, di luar catatan, tiba-tiba terjadi di atas itu. Nah, tentunya ini menjadi out of box gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi diskusi. Nah, biasanya yang terjadi, yang selama ini praktis di teman-teman ahli gempa, tentunya standarnya harus dinaikkan di kemudian hari, sehingga nanti struktur yang dibangun menjadi safe oleh beban yang paling mungkin terjadi di daerah tersebut. Biasanya kita ngomong probabilitas, skala ulang, dan tentunya ini menjadi diskusi yang lebih panjang. Tapi prinsipnya selama kita mempertimbangkan beban itu, insya Allah geoframe kita juga akan baik-baik saja. Gitu Sobat Geofos ya. Okay, thank you for the answer, Pak. I guess this is the last question. Maybe it's a little bit out of topic from geoframe, but I think it's very important for young engineers nih, Pak. Dari IISFAM, apa prinsip yang selalu harus dipegang oleh seorang engineer dalam membangun di berbagai jenis tanah? Wah, ini gini, kalau kita ngomong engineering itu kan ada namanya kode etik gitu ya. Jadi kalau saran kami, gitu ya, saran saya gitu ya, ketika kita sudah bisa memahami problem engineering, kita harus jujur gitu ya. Kadang-kadang dalam dunia praktek gitu ya, sering kita dipaksa untuk tidak jujur gitu ya. Misalnya katakanlah, oh ini butuh kuat tariknya 100, tapi karena pertimbangan nggak usah 100, 80 cukup karena kan mahal dan sebagainya. Nah, tentunya sebagai seorang engineer, apalagi menghadapi tanah yang uncertainty-nya tinggi gitu ya, harus ekstra hati-hati. Jadi saya pikir kejujuran dalam knowledge itu menjadi sangat important, sangat penting gitu ya bagi seorang engineer dalam mendesain apapun ya, tidak hanya di struktur geoteknik tapi di struktur jembatan, di jalan, gedung dan sebagainya. Ketika secara knowledge mengatakan oh harus seperti ini, maka kita harus mengatakan harus seperti ini, walaupun mungkin berkonsekuensi panjang, mungkin rugi macam-macam, tapi itulah menjadi tanggung jawab etik dari seorang engineer untuk bisa melakukan proses desain secara jujur dan bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari gitu. Kira-kira gitu, Dita. Jadi jawabannya umum, tapi saya pikir ini menjadi attitude seorang engineer, terutama geotechnical engineer yang kita cintai ini nih, sebagai profesi. Especially memang safety factor doesn't lie ya Pak. Ya, betul. Jadi memang harus jujur ya, harus bijak gitu ya ketika menghadapi problem yang kita hadapi sehari-hari. Gitu, Sobat Geofos. Actually, it's a very inspiring take on the young engineers ya, how they should act gitu ya di real world, karena nanti apa yang dikerjain di sekolah, that's like I think only 10% gitu loh Pak, dengan yang nanti actually kita di kerjaan gitu ya, bahwa ternyata kita harus consider banyak hal gitu ya, harus juga bukan tentang engineeringnya aja, tapi juga harus tentang schedule-nya, tapi tentang mikirin juga cost-nya seperti itu. Jadi memang harus wise gitu ya Pak, menyikapi segala hal. Okay, so thank you so much Pak Dandung for all the knowledge, for all the inspiring words, the very insightful session. Yeah, I really like this session. Maybe bisa kasih conclusionnya gitu ya Pak, dan pesan-pesan nih untuk young engineers di session kita kali ini Pak. Oke, terima kasih. Jadi Sobat Geofos, profesi engineer gitu ya, adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini gitu ya. Jadi ketika kita sudah memilih sebagai engineer, sebagai profesi, apalagi ini khususnya profesi geoteknik, itu adalah profesi engineer yang jumlahnya masih relatif sedikit. Padahal kita ketahui bahwa problem geoteknik di Indonesia itu sangat variatif. Lab-nya gede sekali gitu ya, mau
tanah lunak, tanah keras, batuan, gunung, tanah problematik, tanah apa namanya pit soil gitu ya, kemudian tanah clay, tanah wah ekspansif semua tersedia di Indonesia. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang mungkin masih awam gitu ya, hanya apa civil engineer. Nah, tentunya kita berharap semakin banyak teman-teman yang menekuni bidang geotech engineer, dan berikut yang penting adalah know how to solve it, how to apa ya, tahu bagaimana memahami masalah itu, kemudian tahu menyelesaikannya. Seperti topik kita hari ini, kita tahu how to reinforce our earths gitu ya. Ya, kita memahami bagaimana memperkuat tanah kita. Tentunya perlu kepahaman yang baik di bidang geoteknik, perlu kepahaman baik terkait dengan teknologinya, dan juga yang paling penting tahu bagaimana mengaplikasinya, dan bekerjalah secara jujur supaya bisa menghasilkan suatu sistem yang bisa dipertanggungjawabkan tidak oleh kita, anak cucu kita, dan tentunya dipertanggungjawabkan secara profesional kepada Tuhan kita. Kira-kira seperti itu pesannya. Jadi go ahead, engineer is very interesting profession gitu ya. Apa dengan segala macam konsekuensinya gitu ya. Semoga diskusi seperti ini menjadi sharing knowledge ya buat kita semua, semakin mencintai profesi engineer yang masih sangat dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh bangsa Indonesia. Gitu aja. Makasih Dita dan semua teman-teman Terima sobat kasih Geopos, banyak selamat Pak berkarya Danu. gitu ya. Dan thank you so much nih ya untuk Sobat Geoforce semua nih yang udah bener-bener aktif banget dari awal sampai akhir. Jangan lupa nanti juga ada pengumuman pemenangnya nih ya Pak ya. Nih seru banget nih Pak, bukan Iya, cuma OVO Cash nih hari ini, tapi kita juga bagi siap, siap. tumbler gitu ya. Okay, Mm-mm. so everyone, thank you so much for joining in this session, and Welcome. I will see you on the next session. Bye everyone. Nah, makasih Sobat Geopos. Sampai ketemu lagi ya di season berikutnya. Makasih Dita. Thank you so much Pak Danu. Ya, welcome.